Selamat datang di Meme Channel. Channel untuk berbagi informasi seputar materi sejarah untuk sekolah menengah atas. Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Pada kali ini, Meme Channel akan menjelaskan tentang corak kehidupan manusia zaman praaksara. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pola kehidupan atau gaya hidup manusia purba untuk bertahan hidup. Dan kita juga akan mempelajari tentang kebudayaan atau hasil budaya manusia purba pada saat itu. Wah, kira-kira bagaimana ya cara manusia purba pada masa itu untuk bertahan hidup? Kalau dingin-dingin, mereka sudah punya selimut nggak ya? Terus, kalau mereka berkomunikasi, sudah bisa SMS-an nggak ya? Penasaran? Ayo kita lihat materi selanjutnya. Corak kehidupan manusia zaman praaksara dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan, di mana berdasarkan hasil kebudayaannya ini bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal atau sering disebut dengan Paleolitikum. Dan yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau sering disebut dengan masa Mesolitikum. Kita lihat masa berburu meramu tingkat awal atau sering disebut dengan Paleolitikum. Nah, Paleolitikum ini berasal dari kata paleo yang artinya tua. Jadi, Paleolitikum ini artinya zaman batu tua. Nah, manusia purba yang hidup pada masa Paleolitikum itu ada manusia jenis Meganthropus dan manusia jenis Pithecanthropus. Di mana ciri-ciri pada masa Paleolitikum ini yaitu adalah hidupnya masih nomaden. Nah, hidup nomaden itu artinya hidup masih berpindah-pindah. Jadi mereka belum menempati suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Dan mereka juga hidup berkelompok dengan jumlah 10-15 orang dan sudah mengenal konsep primus inter pares atau sudah mengenal pemimpin dalam sebuah kelompok. Jadi hidup mereka masih tergantung pada alam ya guys. Nah, karena mereka belum bisa mengolah makanan sendiri, mereka masih tergantung pada alam, maka pola hidup mereka sering disebut dengan food gathering. Wah, kehidupan mereka masih sangat primitif ya dan juga masih sangat sederhana. Mereka masih berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat dan hidup pun masih di aliran sungai, gua, ataupun di atas pohon. Kebayang nggak sih kalau kita hidup pada masa itu? Sekarang kita akan lihat hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum. Nah, yang menjadi ciri dari hasil budaya pada masa ini yaitu adalah berupa alat yang masih sangat kasar, baik itu berupa batu maupun tulang. Dan hasil kebudayaan pada masa ini itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Nah, hasil kebudayaan itu berupa flakes, alat-alat tulang, alat serpih batu, dan juga ada kapak perimbas. Dari gambar yang ditampilkan, kita bisa melihat bahwa hasil kebudayaan baik berupa batu maupun tulang pada masa ini masih sangat kasar dari segi bentuknya. Selanjutnya, masa berburu meramu tingkat lanjut atau sering disebut dengan masa Mesolitikum. Manusia yang hidup pada masa Mesolitikum itu adalah manusia dengan jenis ras Australopithecus dan juga ras Mongoloid. Nah, mari kita lihat ciri-ciri kehidupan pada masa Mesolitikum, yaitu kita bisa lihat bahwa pada masa ini mereka sudah mulai mengenal cara bercocok tanam dengan menggunakan teknik slash and burn atau sering disebut dengan sistem tebang bakar. Nah, pada masa ini mereka juga sudah mulai hidupnya mulai menetap atau sering disebut dengan semi-sedenter, di mana mereka mulai menetapnya di gua-gua yang sering disebut dengan Albert's Rock. Dan selain di gua, mereka juga sering tinggal di pantai. Nah, pada masa ini mereka sudah mulai mengenal sistem pembagian kerja dan mereka juga sudah
mulai berburu dan menangkap ikan. Adapun hasil budaya pada masa Mesolitikum masih berupa batu seperti pada masa Paleolitikum, namun pada masa ini batu yang dihasilkan di salah satu sisinya sudah dihaluskan. Nah, mari kita lihat gambar yang tertera di slide. Di sana sudah ditampilkan tentang hasil budaya pada masa Mesolitikum, yaitu yang pertama sudah mengenal pembuatan api, di mana biasanya api yang dibuat pada masa ini dihasilkan dari batu-batu yang digesekkan yang akhirnya akan menimbulkan percikan api. Dan di sana juga kita bisa lihat ada Kiokomodinger, di mana Kiokomodinger itu merupakan sampah dapur yang menumpuk yang biasanya bisa kita jumpai di sepanjang pantai Sumatera pada masa itu. Dan kita juga bisa melihat hasil budaya pada masa itu yaitu berupa lukisan dinding gua, di mana lukisan itu seperti lukisan telapak tangan dan berwarna merah dan juga ada babi hutan, di mana ini biasanya ditemukan di Goa Leang Patei yang ada di Sulawesi Selatan. Dan hasil budaya pada masa Mesolitikum selanjutnya adalah berupa kapak sumatralit. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam atau sering disebut dengan masa Neolitikum. Neo artinya baru, jadi Neolitikum itu artinya zaman batu baru. Adapun manusia purba yang hidup pada masa ini adalah manusia jenis Homo sapiens ras Proto-Melayu dan juga Homo sapiens ras Papua Melanozoid. Pada masa Neolitikum ini sering disebut sebagai masa revolusi kebudayaan, karena pada masa ini telah terjadi suatu peralihan pola hidup dari food gathering menjadi food producing, di mana mereka sudah mulai hidup dari sebelumnya tergantung pada alam, yaitu masih mengumpulkan makanan dari alam. Pada masa ini mereka sudah mulai memproduksi makanan sendiri dari hasil bercocok tanam. Pada masa ini, mereka juga sudah hidup menetap atau sedenter. Dan adapun hasil budaya pada masa Neolitikum ini yaitu berupa kebudayaan alat batu yang sudah mulai dihaluskan pada kedua sisinya. Yaitu ada kapak lonjong, mantap panah, beliung persegi, perhiasan, gerabah, dan juga barang-barang obsidian. Selanjutnya, ada zaman Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Jadi zaman Megalitikum ini artinya zaman batu besar. Di mana yang menjadi ciri khas dari zaman Megalitikum ini adalah berupa hasil kebudayaan yang berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Adapun hasil budaya pada masa Megalitikum yang berupa batu besar tersebut yaitu ada menhir, ada punden berundak, ada sarkofagus, ada dolmen, ada waruga, dan arca batu. Yang terakhir adalah zaman perundagian. Kata perundagian berasal dari kata undagi yang artinya tukang. Jadi, zaman perundagian adalah masa di mana manusia sudah mulai mengenal teknologi pertukangan. Nah, manusia yang hidup pada masa perundagian ini adalah manusia jenis Deutero Melayu yang saat ini tersebar di suku Minang, suku Jawa, suku Bali, dan suku Bugis. Zaman perundagian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan juga zaman besi. Adapun hasil-hasil kebudayaan yang dihasilkan pada masa perundagian adalah alat-alat yang terbuat dari perunggu dan juga besi, yaitu berupa barang-barang perhiasan, manik-manik, bejana perunggu, candrasa, moko, dan juga kapak corong. Berbicara mengenai hasil kebudayaan masa perundagian, yaitu adalah nekara, di mana nekara ini berdasarkan penemuan dan juga ciri khas reliefnya itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe Pejeng dan juga tipe Heger. Mari kita perhatikan secara seksama perbedaan nekara tipe Heger dan juga tipe Pejeng. Yang pertama, itu sangat terlihat dari bentuknya, di mana bentuk dari nekara Heger yaitu tambun dan bagian pukulnya menyatu dengan bagian badan.
Selain itu, Heger juga memiliki ukiran hiasan kata. Sedangkan nekara pejeng yaitu berbentuk ramping dengan bidang pukulnya yang menjorok ke arah luar dari bagian bahunya. Nah, dilihat dari asalnya, nekara Heger itu berasal dari kebudayaan Dongson atau Vietnam, sedangkan nekara pejeng itu asli Indonesia yang bisa kita jumpai di Bali, yaitu di Gianyar. Kemudian yang terakhir yaitu adalah fungsi. Nekara Heger memiliki fungsi memohon keselamatan, menolak bala, meminta hujan, dan mengusir roh-roh jahat. Sedangkan nekara pejeng itu umumnya sebagai sarana upacara, lambang status sosial, dan digunakan sebagai mas kawin. Hasil kebudayaan pada masa perundagian sendiri telah banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan Dongson dan juga telah mendapat pengaruh dari kebudayaan Sahuin dan Kalanai yang berasal dari Vietnam. Nah, pengaruh kebudayaan Dongson itu bisa kita lihat dari adanya corak negara Dongson tipe Heger, di mana pengaruh kebudayaan Dongson ini telah masuk ke Indonesia melalui jalur Semenanjung Malaya yang dibawa oleh bangsa Austronesia. Kemudian pengaruh kebudayaan Sahuin dan Kalanai yang dibawa juga oleh orang Vietnam, di mana ini berkembang di Indonesia kita bisa lihat dari adanya perkembangan kebudayaan gerabah. Ciri kebudayaan Sahuin ini terlihat dari pola gerabah yang menggunakan pola geometri dan pengolesan dengan warna merah dan putih. Demikian pemaparan materi tentang corak kehidupan manusia zaman praaksara. Setelah mempelajari materi ini, kita jadi memiliki pemahaman tentang bagaimana pola kehidupan manusia praaksara, cara mereka bertahan hidup, dan juga hasil budaya yang telah mereka hasilkan. Wow, luar biasa sekali. Di tengah keterbatasan hidup mereka, mereka mampu menghasilkan sebuah budaya yang sangat bermanfaat, di mana perkembangan teknologi sekarang ini juga merupakan kelanjutan dari perkembangan kebudayaan-kebudayaan yang telah dihasilkan pada masa praaksara. Karena itu, kita selaku generasi penerus bangsa harus tetap berkarya menghasilkan sebuah kebudayaan yang maju dan terus berkembang. Semangat! Sampai bertemu lagi di Meme Channel selanjutnya.